Hikaru Nakamura menaklukkan Fabiano Caruana di babak ke-8 turnamen kandidat. Hasil ini membuat Yanepo memimpin sendirian dengan keunggulan 1 poin setelah hari ini bermain remis. Kemenangan Hikaru didapat dalam tema pembukaan Ruy Lopez, varian Morphy Defense. Gajah E4, kuda keluar, rokade, mengorbankan pion yang langsung diambil. Pion D4, B5, gajah B3, dan D5. Pion makan pion, dan gajah E6, pion C3. Selanjutnya gajah C5, dan kuda D2. Rokade, gajah C2. Caruana di langkah 11 mengorbankan kuda. Ini bukan kesalahan melainkan teori dalam Ruy Lopez. Hikaru mengambil kuda, gajah makan, raja makan, unggul 1 perwira. Tapi dia akan mendapatkan tekanan di file F setelah pergerakan pion. Kuda bergerak dan pion makan pion, memaksa raja harus ke petak G1, lalu menteri D6, dan gajah ke petak E3, gajah F5, gajah B3, dan benteng D8. Kemudian menteri E1, kuda ke A5. Ini dibalas dengan menteri F2, mengancam serangan. Jadi kuda B7 mencegah hal tersebut. Benteng E1 dan C5, kuda G3, gajah D3, dan menteri D2. Kemudian C4, gajah D1, dan benteng D7, gajah F2. Serangan pada pion tapi dicegah dengan menggandakan benteng. Kuda H1 mengulang serangan pada pion, dan di saat yang sama melindungi gajah dari tekanan benteng. Maka pion E4 dan kuda D4, menteri G6, lalu H4, kuda C5, dan H5, menteri harus kembali, lalu gajah G4, pion H6, menteri E3, dan kesalahan dilakukan Caruana dengan mengadu menteri. Hikaru dengan senang hati menerima, benteng makan, dan forking memaksa pertukaran kuda, gajah makan skak. Raja menghindar, gajah makan pion. Benteng menyerang gajah, dan gajah C6. Kemudian benteng makan pion, tapi gajah D4. Benteng kembali, dan kuda menyerang pion. Benteng mundur. Hikaru tidak serakah mengambil pion, melainkan B5, pion H5, dan A4 serangan di sayap menteri. Pion makan, gajah makan, pion H4, dan gajah ke petak E3 serangan pada benteng. Jadi benteng F5 dan benteng A1. H3, benteng A2, pion makan pion, lalu gajah D1, dan benteng mempertahankan pion, gajah G4, benteng D5, raja makan pion, benteng G6, raja G3, dan sesudah gajah F1, gajah ke petak D4, gajah kembali, raja F4, raja G8, dan gajah menyerang benteng. Di langkah 50 kesalahan terjadi, yaitu benteng H6 memberikan waktu bagi kuda untuk bergerak menyerang benteng, dan sesudah benteng D6, kuda E3 menyerang benteng yang lain, benteng B5, lalu gajah C5 tidak saja menyerang benteng tapi mengurung benteng di file B. Benteng F6 dan raja E5, lalu raja F7 dan kuda D4. Benteng tidak bisa menghindar karena benteng akan melakukan shadowing, memaksa raja mundur, kemudian gajah skak.
raja menghindar, benteng di baris ke-8. Jika sekarang benteng B7, gajah akan melakukan skak, pion menutup skak dan kuda skak. Raja digeser, benteng skak. Sesudah raja bergerak, skak matingan gajah. Oleh sebab itu di langkah 55, benteng diserahkan. Raja makan dan pion E3 skak. Raja E5, pion E2. Selangkah lagi promosi, tapi gajah mencegah. Benteng B8 dan gajah E1. Benteng skak. Raja menghindar, pion skak. Raja kembali menghindar. Benteng E6. Lalu raja F2 dan benteng H6. Raja E3, benteng skak, raja kembali. Benteng H6, kuda E3. Benteng skak, raja G3 dan benteng menyerang gajah, tapi dipertahankan kuda. Kemudian benteng kembali melindungi pion dan gajah ke petak F2. Kemudian raja G6, lalu benteng A5. Benteng E6, kuda E1, gajah F5 dan kuda F3. Setelah benteng D6, kuda D4, gajah ke petak D3, lalu benteng E5 mengontrol pergerakan pion bebas. Caruana masih memainkan satu langkah lagi, yaitu raja F6, tapi kuda F3, dan Caruana menyerah karena selain telah tertinggal perwira, dia sekarang akan kehilangan pion G dan sama sekali tidak memiliki serangan balik. Hanya masalah waktu sampai akhirnya Hikaru menghilangkan pionnya satu persatu dan menciptakan pion bebas.